Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan syarat menunaikan zakat. Atau pelaksanaan zakat. Masih di dalam halaman 52. Qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal miskinu. Jadi sekarang kita menuju ke orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua adalah orang miskin. Orang kafir telah dibahas. Sekarang wal miskinu, dan adapun orang miskin, man, ialah orang qadaro yang mampu, siapa siman, ala malin, atas harta, au kasbin, atau atas usaha, ya kau yang terjadi apa keduanya. Ya kau yang terjadi apa harta atau usaha, maukian pada tempat kebutuhan, pada tempat min hajatihi, dari hajatnya siman, wala yakfihi, dan tidak mencukup atau tidak cukup apa harta hi kepada siman, kaman sebagaimana orang yahtaju yang butuh siapa siman, bi asyratin pada 10, wa indahu, dan ialah di sisinya siman, sama niatun adapun 8, wala yakfihi, dan tidak mencukupi apa harta atau samaniyah hi kepada siman, al kifayata dengan kecukupan, as-sabiqata yang telah lalu. jadi maksudnya al kifayata as-sabiqata, kecukupan yang cukup untuk dirinya sendiri atau orang yang bersamanya, orang yang wajib ia nafkahi, seperti itu. Wa in malaka, sekalipun memiliki siapa siman, aksaro, akan lebih banyak, min nisobin, dari satu nisob, hatta innalil imami, sehingga sungguh ialah bagi imam, ayyahuda, apa mengambil siapa imam, zakatahu, pada zakatnya siman, wa yadfa'aha, dan memberikan siapa imam hak kepada zakat, ilaihi, kepada siman. Nah, jadi kita gini ya. Jadi orang miskin adalah man, ya, ialah orang. Orang miskin adalah orang yang mampu atas harta atau usaha yang terjadi di tempat kebutuhannya siman, ya, atau yang memenuhi kebutuhannya siman. Jadi orang yang mampu atas usaha atau atas harta yang terjadi di tempat kebutuhannya siman, tetapi tidak cukup harta itu terhadap si orang ini, sebagaimana orang ini butuh kepada 10.000 misalkan, tapi setiap harinya atau di sisinya atau ia memiliki hanya 8.000 rupiah. Maka tidak cukup 8.000 ini kepada orang tersebut dengan kecukupan yang telah dijelaskan. Jadi gini, orang miskin, orang punya kerjaan, orang punya usaha atau ia punya harta, tetapi harta dan usaha tidak mencukupi kebutuhannya orang tersebut. Ya, tidak cukup. Sebagaimana orang ini setiap harinya butuh 100.000 misalkan. Tapi yang ia hasilkan cuman dapat seharinya 70.000, 80.000, artinya kurang. Memang lebih dari 50% ya. Kalau fakir kan kemarin dia di bawah 50%. Bisa jadi dia punya penghasilan atau punya usaha tetapi jauh dari kesempurnaan. Artinya dia butuh 100.000 cuman dapatnya 20.000, 30.000. Nah, ini adalah orang fakir. Orang miskin di atasnya ada usaha dan ada harta, hanya saja tidak mencukupi. Tetap ia butuh 10.000 tapi ia selalu dapat 8.000. Nah, wa in malaka aksaro min nisobin, sekalipun ia memiliki harta sebanyak 1 nisob.
Sekalipun itu, artinya misalkan memang hartanya banyak, tetapi kebutuhannya juga banyak, seperti banyak anak, banyak keperluan, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Maka tetap bahwa dia disebut orang miskin, walaupun dia memiliki harta sebanyak 1 nisab. Nah, walaupun sampai imam mengambil zakatnya, karena dia memiliki harta 1 nisab. Setelah itu imam memberikan kepadanya karena ia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Mudah-mudahan bisa ada gambaran ya. Jadi walaupun dia banyak harta, artinya ada punya harta 1 nisab. 1 nisab emas misalkan 85 kilogram 85 gram emas dia punya. Tetapi ya memang kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi. Nah, dia hanya punya itu. Kan artinya dia wajib zakat. Nah, seperti itu ya. Wajib zakat. Nah, sekalipun imam menyuruh bahwa imam mengambil hartanya, harta zakat tersebut karena dia wajib zakat. Dan selanjutnya imam itu memberikan kepada dia juga karena dia orang yang berhak menerima zakat. Fayu'to maka diberikan kulun siapa masing-masing minhuma dari keduanya, fakir dan miskin, inta'awada jika membiasakan diri siapa kulun tijaratan terhadap perdagangan tok samalin diberikan apa pada modal harta yakfihi yang mencukupi apa kulun ribuhu apa labanya modal goliban dalam kebiasaan au hilfatan nah atau terbiasa bekerja dia kerajinan tangan alataha maka diberikan kepada alatnya. Nah gini, nah ada orang-orang misalkan dia miskin tetapi dia pandai berdagang. Nah, atau orang miskin ini artinya dia berhak menerima zakat ya. Nah, dia cuman pandai berdagang. Kebiasaannya dia berdagang. Nah, maka diberikan pada orang miskin yang pandai berdagang ini pada modal. Jadi zakatnya dijadikan modal. Biar apa? Biar nanti dia bisa memberikan zakat kepada yang lain. Biar dia nanti berubah hidupnya. Nah, yang pertama itu. Atau ada orang miskin. Tetapi dia pandai bekerja, punya kerajinan tangan. Maka zakatnya adalah diberikan misalkan uang atau apa, maka uang zakatnya itu diberikan alat untuk apa? Alat untuk kerajinan tangan tersebut sehingga dia punya usaha dan nantinya tujuannya adalah memberikan zakat kepada yang lain atau minimal tidak diberi zakat lagi karena dia punya usaha atau hidupnya telah berubah. Kemudian waman dan barang siapa lam yuhsin yang tidak bisa baik siapa siman hirfatan akan pekerjaan wala tijaratan dan juga tidak juga perdagangan yu'ta maka diberi siapa siman kifayatal umri akan mencukupi seumur al-ghalibi yang umum yang apa namanya pada umumnya. Nah, ada orang-orang memang tidak punya keahlian dalam bekerja, dalam berdagang, maka zakatnya adalah diberi sejumlah harta atau sejumlah uang yang cukup secukup umur pada umumnya seperti itu. Kemudian wasudiqa dan dibenarkan mudai fakrin siapa orang yang mengaku fakir wa maskanin dan orang yang mengaku miskin wa ajzin dan orang yang mengaku tidak mampu an kasbin dari kasab dari usaha walau kawiyan sekalipun ianya orang itu kuat. Nah, sekalipun orang yang mengaku ini kuat jali dan sangat kuat bila yaminin dengan tanpa sumpah. Nah, jadi gini, ada orang misalkan ke rumah kita ngaku-ngaku dia orang fakir, orang miskin, orang tidak mampu, ya, tidak mampu dari usaha dan sebagainya, maka dibenarkan dia. Maksudnya walaupun dia tidak sumpah. Banyak ya di antara kita misalkan mengalami ada orang minta-minta, Pak saya nggak punya uang Pak saya miskin Pak saya tidak mampu Pak, saya tidak punya usaha Pak. Ya udah, jangan dimarahin karena memang dibenarkan walaupun dia tidak sumpah. Maka tugas kita adalah memberinya walaupun misalkan sedikit
Yang penting jangan disakiti hatinya. Karena dibenarkan pengakuan orang itu ya. Walaupun kita lihat badannya kekar kuat. Seperti itu. Kemudian, la muda'i talafi malin. Dan tidak artinya tidak dibenarkan. Muda'i talafi malin, orang yang mengaku rusak hartanya, Orifa yang diketahui apa harta bila bayinatin dengan tanpa bukti. Nah ini dia. Nah ini yang terakhir ya. Jadi tidak dibenarkan ya. Tidak harus dipercaya atau tidak dibenarkan orang mengaku hartanya rusak, hartanya hilang. Yang memang telah diketahui hal tersebut dan tanpa ada bukti. Tanpa ada saksi maksudnya. Ada orang ngaku-ngaku, Pak harta saya hilang Pak. Pak harta saya rusak, harta saya kebakar, dan sebagainya ya. Maka tidak harus dibenarkan. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Kalau tidak ada bukti. Buktinya ya kalau ada bukti ya kita harus percaya. Buktinya ya bisa dua orang. Saksinya adalah bukti ini saksi ya maksudnya. Bisa dua orang saksi laki-laki atau satu laki dua perempuan. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian wal amilu syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.